informasi, begitupun juga rencana yang disampaikan kepada pihak kepolisian adalah aksi yang akan dilakukan oleh peserta 313 ini akan dilakukan lebih mungkin nanti terlihat signifikansinya adalah pada setelah sholat Jumat. Ya, nah yang dikhawatirkan adalah ketika memang melakukan jalan kaki dulu, long march dari Istiqlal kemudian menuju ke arah istana. Ini kan ada beberapa rute-rute yang seperti dikatakan tadi ya. Timur, selatan, barat, sampailah di istana. Oke, berarti kalau misalnya mulainya jam 1:30, maka akan waktu 1,5 jam ya untuk sampai ke istana. Nah dari istana informasinya akan juga menuju ke DPR, apakah betul atau tidak? Yang jelas, kalaupun nanti dari istana ke DPR tidak boleh berjalan kaki karena mengganggu kepentingan umum. Oke, baik. Nah, ada tentunya kesiapsiagaan. Kalaupun misalnya ada plan A harus menggunakan kendaraan, plan B long march dilakukan. Meskipun kepolisian sudah mengatakan tidak, kan begitu kan? Nah, ini sudah ada bergabung bersama kita langsung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono. Selamat pagi Pak Kabid Humas. Selamat pagi Mas. Ya, Pak, sejauh ini persiapan jelang aksi 313, Pak, dari beberapa titik seperti di Istiqlal, di Istana, dan juga beberapa ruas, dan juga target penyampaian aspirasi mereka, kabarnya tidak hanya Istana, ada juga Kedutaan Besar Amerika Serikat, Balai Kota. Seperti apa, Pak Kabid Humas? Jadi perlu saya sampaikan ya, bahwa yang terpenting masyarakat untuk tidak khawatir dengan kegiatan unjuk rasa tanggal 31 Maret hari ini. Yang terpenting bahwa pihak kepolisian akan mengamankan kegiatan unjuk rasa tanggal 31 Maret hari ini. Dan saat ini sudah ada anggota yang sedang sudah inset untuk menempati ke pos-pos semuanya yang sudah kita rencanakan, sehingga nanti kegiatan-kegiatan dapat bisa kita lakukan dengan baik dan lancar. Dan kemudian sesuai dengan surat pemberitahuan yang diterima oleh Mabes Polri, mungkin ada tembusan ke Polda Metro Jaya bahwa akan dilaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal. Kemudian setelah itu ada long march ya ke Istana Negara. Itu surat pemberitahuannya seperti itu, yang akan diikuti oleh sekitar 20-30 ribu, dan kemudian menggunakan spanduk bendera ya. Dan ini semuanya akan menjadi evaluasi dari intelijen, dan titik-titik inilah yang menjadi pengamanan daripada kepolisian. Sedangkan untuk rute lain kita belum mendapatkan konfirmasi. Tentunya kalau menggunakan rute lain yang tidak ada di dalam surat pemberitahuan, berarti kegiatan tidak ilegal, gitu. Ya. Nah, ini perlu nanti kita antisipasi. Ini ya. Kami pertegas kembali, apakah aksi long march ataupun jalan dari arah Istiqlal menuju ke Istana ini dibenarkan? Kemudian juga informasinya akan menuju ke DPR juga diperbolehkan Pak oleh pihak kepolisian? Jadi sudah kita sampaikan, kita komunikasikan ya. Jadi seandainya ingin menyampaikan aspirasi kepada Istana Negara, kita menginginkan ditunjuk beberapa perwakilan. Nanti dari Masjid Istiqlal akan kita fasilitasi dan akan kita ajak, kita kawal ke istana ya. Jadi nanti kita juga komunikasi dengan Istana Negara siapa nanti akan menerima ya. Kita mengatakan seperti itu. Karena kalau kita nanti melakukan kegiatan long march, kegiatan turun ke jalan, tentunya nanti akan mengganggu tertiban umum. Apalagi saat ini sedang kegiatan tahap kampanye pilkada ya, sedang tahap kampanye mulai dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 15 April. Jadi jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan seperti ini nanti disusupi oleh kegiatan politik ya. Jadi nanti akan bisa melanggar ya, melanggar undang-undang pilkada. Ada himbauan juga begitu, kurang lebih kalimatnya aksi nanti berjarak 500 meter begitu dari ya? Ring 1 istana. Dari ring 1 istana. Artinya berarti penyampaian aksi bukan ke istana jadinya.
Karena kalau 500 meter di Monas, Pak, saya hitung kayaknya itu kalau di Medan Merdeka Barat ya, kalau di Medan Merdeka Barat mungkin kantor Kementerian Pariwisata gitu ya, atau Polhukam begitu jadinya. Mungkin Pak Kabid bisa meluruskan informasi ini Pak, dan juga tata tertib dan cara-cara menyampaikan aspirasinya. Silakan Pak Kabid. Ya, tentunya untuk kegiatan penyampaian aspirasi ke Istana Negara kan ada SOP ya tersendiri, ada undang-undang tersendiri ya. Sehingga nanti dari pihak Polda Metro Jaya kita sudah nanti mengadakan suatu rekayasa lalu lintas ya. Jadi nanti akan ada penutupan jalan. Jadi seperti di jalan depan Indosat ya, kita tutup, kemudian di jalan Veteran juga kita tutup, kemudian arah ke Gambir juga kita tutup. Jadi tidak bisa masuk ke situ. Sudah kita komunikasikan. Jadi seandainya misalnya ingin menyampaikan pendapat, yaitu tadi ada perwakilan yang nanti kita fasilitasi ke Istana Negara. Demikian Mas. Baik Pak Argo, mengenai tentang perwakilan, apakah ini sudah dikoordinasikan dengan pihak peserta aksi? Artinya mereka sudah mempersiapkan siapa saja nanti yang bisa masuk menuju ke istana, Pak? Maka ini yang sudah kita komunikasikan sejak kemarin ya. Jadi nanti seandainya ada perwakilan kan tidak perlu nanti ada long march ya. Jadi karena nanti sudah kita lakukan rekayasa lalu lintas sehingga nanti kita tidak bisa mendekat ke istana. Jadi nanti kita komunikasikan ada beberapa perwakilan yang nanti kita tunjuk dari mereka ya. Itu keinginan kita seperti itu. Jadi dengan adanya seperti itu kan tidak mengganggu lalu lintas, kemudian juga tidak melanggar undang-undang pilkada, tapi aspirasi bisa tersampaikan ke istana. Apa yang ingin disampaikan, demikian Mas. Ya Pak Argo, terakhir Pak, himbauan Pak dari Bapak, tadi Bapak menyebut ada rekayasa lalu lintas dan salah satu headline koran pagi ini juga menyebutkan ada 10 rekayasa lalu lintas Pak. Kalau kita melihat aksi akan mulai signifikansinya terasa setelah sholat Jumat, begitu artinya siang hari. Kapan rekayasa lalu lintasnya akan diberlakukan dan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Jakarta pada umumnya yang biasa mungkin melintasi lokasi tersebut? Silakan Pak Kabid. Ya tentunya masyarakat diminta untuk tetap menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari dan tidak usah khawatir dengan adanya kegiatan unjuk rasa ini, karena pihak kepolisian akan mengamankan semuanya kegiatan baik itu di lalu perjalanan maupun di tempat lokasi. Kemudian yang kedua masyarakat untuk berangkat dan kembali kalau yang melalui Monas atau Istana Negara untuk mencari alternatif lain, karena kita akan melakukan rekayasa lalu lintas terutama yang menuju dan ke dari Monas atau Istana Negara. Kemudian yang ketiga adalah untuk berangkat lebih awal ya, agar tidak terlambat seandainya ada suatu tujuan tertentu dan bisa melaksanakan kegiatan tepat waktu. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Argo Yuwono atas informasinya. Kita harapkan bahwa aksi 313 ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Dua pihak sih sudah menyampaikan, dalam artinya Kapolda Metro Jaya ya, Irjen Pol M. Iriawan menyebutkan demo harus damai, ada di salah satu forum. Benar. Lalu juga peserta aksi pun juga melalui FUI ya sudah menyampaikan bahwa aksi besok ini, yaitu hari ini, akan berjalan dengan tertib, damai, dan hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka. Amin, amin. Kita harapkan seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi informasi-informasi lainnya masih seputar tentang aksi 313 bersama dengan narasumber kami sesaat lagi ya. Ya, masa sudah berkumpul di Masjid Istiqlal mulai dari rangkaian kegiatan ibadah sholat subuh berjamaah sampai dengan nanti akan menggelar kegiatan yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah. Nah, sudah bersama kami Ivan nanti akan berbincang-bincang dengan Humas Masjid Istiqlal Jakarta. Silakan Ivan dengan laporannya. Tadi kami sudah kabarkan kepada Anda bagaimana kondisi di Masjid Istiqlal, bahwa sudah ada dari peserta aksi yang berdatangan ke Masjid Istiqlal. Ada sekitar 5.000 peserta aksi yang sudah datang ke Masjid Istiqlal. Tapi untuk lebih jelasnya kita coba berbincang dengan Kepala Protokol dari Masjid Istiqlal, Pak Abu Hurairah. Pak Abu, bisa jelaskan ini kepada pemirsa? Ini tadi hitung-hitungan Pak,
sudah ada berapa kira-kira Pak ini peserta aksi yang datang ke Masjid Istiqlal, Pak? Baik, sampai dengan saat ini kalau melihat tadi salat subuh berjamaah itu memang ada sekitar 5.000 sampai 6.000 orang ya. Melihat aksi-aksi sebelumnya tentunya ini tidak seramai atau tidak semeriah daripada aksi-aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pada hari ini di Masjid Istiqlal. Kami dari Masjid Istiqlal tentunya mengharapkan agar aksi 313 yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan baik, aman, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, dan tentunya sesungguhnya tugas kami di Masjid Istiqlal adalah melayani semua orang, semua pengunjung, semua umat yang datang ke Masjid Istiqlal. Tidak ada perlakuan khusus, baik itu muslim maupun non-muslim. Cuman kami mengharapkan bila mana saudara-saudara kita datang dengan jumlah yang banyak, tentunya fasilitas yang ada di Masjid Istiqlal ini sangat minim sekali. Petugasnya juga tidak begitu memadai, mengingat masjidnya sangat luas, 9,5 hektar. Jadi kami harapkan kepada saudara-saudara kita peserta aksi, khususnya dalam masalah kebersihan, mohon dijaga dengan baik ya. Tempat-tempat sampah yang sudah kami sebarkan itu tolong dipergunakan sebaik mungkin. Kemudian penggunaan air di Masjid Istiqlal ini sangat sensitif, karena kita akan memakai untuk bersuci, berwudu, dan teknologi atau mesin pompa air juga di Masjid Istiqlal sudah berumur ya, artinya tidak bisa dipakai 2 hari 1 kali 24 jam untuk difungsikan. Makanya itu sangat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Baik Pak, ini kan ada rencananya dari aksi ini ada sekitar 100.000 peserta aksi yang rencana akan datang. Artinya nanti bila sholat Jumat nanti kan awal dari sini, titik start di sholat Jumat ini, persiapan apa saja sudah dilakukan oleh Masjid Istiqlal untuk menyambut dari 100.000 peserta aksi ini? Baik, kapasitas Masjid Istiqlal bisa menampung kurang lebih 200.000 orang. Artinya kalau peserta aksi benar-benar semua datang sebanyak 200.000 itu tidak ada masalah dalam hal tempat. Kemudian persiapan kami di Masjid Istiqlal sebagaimana biasa, petugas sudah dipersiapkan sesuai dengan jadwal. Untuk imam pada hari ini Ustadz Haji Ahmad Rafiuddin Mahfuz, kemudian khotibnya Dr. Kiai Haji Najamuddin Ramli MSI, dan untuk pasokan air untuk wudhu dan untuk bersih-bersih insya Allah aman. Kemudian petugas-petugas keamanan juga kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dandim. Jadi insya Allah kami tinggal berdoa mudah-mudahan aksi 313 yang akan dilaksanakan pada hari ini sebelum mereka melakukan aksi lawn march ke Monas di Istiqlal, insya Allah mudah-mudahan berjalan sesuai dengan keinginan kita semua. Baik Pak, ini kan nanti ada aksi, artinya 313 ini akan ada aksi long march ke Istana Merdeka, atau nanti akan banyak massa berkumpul. Mengingat kemarin 411 dan juga 212 kan aksi sampai mengumpul di jalanan Istiqlal. Protokol nanti bila untuk para peserta aksi agar tertib keluar seperti apa Pak nanti Pak jalannya Pak? Iya, baik, untuk bagaimana nanti jalannya aksi, jalannya lawn march dari Masjid Istiqlal ke Monumen Nasional, itu sih tentunya sudah diatur oleh koordinator masing-masing, bekerja sama tentunya dengan pihak keamanan. Artinya kami tidak bisa tidak sampai ke sana ya, kami hanya bertanggung jawab apa yang terjadi di Masjid Istiqlal. Setelah itu mereka selesai melaksanakan sholat Jumat, lawn march bagaimana aturannya itu sudah diatur oleh prosedur yang ditetapkan oleh pihak keamanan seperti itu. Tapi kan untuk keamanan Pak, untuk keamanan sendiri misalkan agar tidak berdesak-desakan nanti sholat Jumat, artinya pada saat mereka keluar nanti tidak berdesak-desakan, apa ada protokol untuk keluarnya Pak, untuk jalan kemana, pintu mana saja yang harus dilakukan oleh para peserta aksi? Ya, jadi nanti setelah usai sholat Jumat semua pintu kami buka agar memudahkan jamaah yang akan akses keluar itu
bisa dengan mudah, tidak berdesakan di pintu. Kami juga akan menghimbau bila mana nanti di sebuah pintu itu terjadi penumpukan jamaah, agar senantiasa berhati-hati dengan barang bawaannya. Kami tempatkan petugas di semua pintu yang senantiasa mengingatkan para jamaah agar tidak berpisah dari rombongan, agar tidak kehilangan ketinggalan barang-barangnya. Itu nanti akan dihimbau seperti itu. Pak, untuk posko sendiri, posko kesehatan dan posko logistik, apakah sudah ada Pak di Masjid Istiqlal sendiri? Iya, posko kesehatan saya lihat ada dari MCC ya. Kemudian tapi hanya satu. Kemudian di area sektor pintu Al-Fatah juga ada posko untuk logistik. Ada 1-2 lah. Jadi tidak seramai aksi-aksi sebelumnya. Kalau aksi-aksi sebelumnya itu kan di dalam masjid ada posko untuk kesehatan, di luar juga seperti itu. Pak, yang saya lihat tadi, saya pantau bahwa di sekitar Masjid Istiqlal ini banyak pedagang. Justru saya lihat peserta aksi dan pedagang itu kayak hampir sama jumlahnya itu Pak, pedagang Pak. Apa ada diatur seperti apa Pak pedagang itu Pak, agar juga lebih tertib Pak? Memang ini satu tantangan bagi kami di Masjid Istiqlal, bagaimana mengatur kaki lima yang apabila ada aksi atau keramaian di Masjid Istiqlal itu mereka berdatangan, dan tentunya membuat pemandangan jadi tidak elok dipandang karena mereka menyisakan sampah-sampah tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai macam pihak, dengan Satpol PP dan lain-lain sebagainya, tapi tetap aja masyarakat, himbauan juga sudah kami buat, baik itu melalui lisan atau tertulis, tetapi itulah kenyataannya ternyata masih banyak minat daripada saudara-saudara kita yang profesi sebagai pedagang kaki lima tersebut. Terima kasih Pak Abu atas informasinya, dan kita doakan juga Pak ya, semoga aksi 313 ini aman, tentram, damai, dan juga berjalan lancar. Amin, itu harapan kita. Amin Pak ya. Ya pemirsa, dapat kami kabarkan juga di Masjid Istiqlal ini, di peserta aksi saat ini masih banyak berdatangan juga, sudah berdatangan ke Masjid Istiqlal untuk mengikuti aksi 313 nanti pada siang hari nanti. Dan memang rencananya pada setelah sholat Jumat tadi pada pukul 1 hingga setengah 2 baru mereka akan berangkat menuju jalan kaki menuju ke Istana Merdeka. Demikian dapat kami kabarkan dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kembali kepada Anda Dita Faisal dan juga Arif Adil. Baik, Ivan Firmansyah, terima kasih, dan juga Pak Bu Hurairah tadi ya, Humas Masjid Istiqlal, terima kasih. Kita selanjutnya akan berbincang masih terkait dengan aksi 313 yang akan dilangsungkan hari ini. Apa mungkin himbauan dari MUI, termasuk juga apa juga komentar dan tanggapan dari Ketua organisasi Pemuda Muhammadiyah ya, sesaat lagi.